sambil jalan. Monggo Pak Wahyu selak udan. Yo selak udan yo. Cek Nur. Pak Wahyu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rabbil alamin. Bapak Ibu, sebelumnya mari kita mengucapkan syukur alhamdulillah bahwasanya kita semua masih diberi kesehatan, keselamatan, kebahagiaan. Semoga kesehatan ini, keselamatan ini, kebahagiaan ini, dan nikmat-nikmat yang lain selalu dicurahkan kepada kita semuanya. Amin, amin. Nah, Bapak Ibu, sebelumnya kami sampaikan permohonan maaf dari Bapak Kepala, Bapak Dr. Rizky. Tadi sempat hadir di tengah-tengah kita, tapi beliaunya ada kesibukan yang pada insya Allah itu terkait dengan persiapan BBBM besok, dan ada tamu yang akan mendampingi terkait dengan perjuangan kita Bapak Ibu untuk meraih BBBM. Dan juga kepada Pak Rustam, kelihatannya juga ada kegiatan lain, kalau tidak salah kegiatan pembukaan di Sumeneb, kalau tidak salah. Sehingga insya Allah nanti kita bersama-sama terkait dengan persiapan untuk kegiatan supervisi ini. Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya semuanya Bapak Ibu. Yang saya hormati Bapak Ibu semua yang ada di sini. Ini alhamdulillah sudah hadir, dan juga dari bapak-bapak yang membantu kita dari beberapa pengawas. Karena teman-teman kita semuanya sedang bertugas semuanya, sehingga kita memerlukan bantuan beliaunya. Oke, dan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah menyempatkan waktunya untuk bisa hadir di sini Bapak Ibu. Bapak Ibu, mohon izin share terlebih dahulu, share screen. Jadi terkait pembekalan kita ini Bapak Ibu, insya Allah nanti akan kami sampaikan sekilas terkait pembekalan teknis, apa saja yang harus dilakukan. Mungkin nanti ada penjelasan instrumen yang akan disampaikan oleh Pak Ilham, dan mungkin ada tambahan-tambahan dari teman-teman PMS, mungkin ada yang mau ditambahkan, silahkan nanti Bapak Ibu. Bapak Ibu, jadi kegiatan kita ini merupakan rangkaian beberapa kegiatan yang sebelumnya. Jadi di dalam proses supervisi atau dalam proses pengawalan untuk peningkatan mutu di sekolah, ini kita melakukan proses supervisi. Ini yang diawali dengan beberapa kegiatan sebelumnya, yaitu kegiatan persiapan terkait dengan penyusunan program-programnya, termasuk dengan kegiatan untuk proses pelaksanaan supervisinya, dan juga termasuk dengan pengimbasan kepada penyiapan supervisornya Bapak Ibu. Supervisor dalam hal ini adalah kita menggunakan, memberdayakan atau bekerja sama, melibatkan dari teman-teman kita juga, dari Bapak Ibu pengawas, yang sekaligus melaksanakan tupoksi pengawasan, yang sekaligus juga membantu kita semuanya, dan sekaligus juga membantu sekolah binaannya. Dalam hal apa? Dalam hal untuk peningkatan mutu, upaya peningkatan mutu di sekolah. Jadi kalau kita sedikit ini mengulas terkait dengan supervisi Bapak Ibu ya, supaya nanti Bapak Ibu juga punya bekal pengetahuan dasar apa sih sebenarnya supervisi itu Bapak Ibu ya. Jadi supervisi penyimpanan mutu pendidikan atau supervisi mutu lah sebenarnya, supervisi mutu di satuan pendidikan. Ini adalah proses mengawal, ini proses mengawal
upaya peningkatan mutu yang ada di satuan pendidikan atau di sekolah-sekolah, Bapak Ibu. Dasar itu sekolah sebagai tempat untuk peningkatan mutunya. Nah, ini harapannya ada pengawalan. Tentunya, Bapak Ibu, pengawalan kalau kita lakukan sendiri ini berat. Jadi kalau kita kan tenaganya terbatas. Oleh sebab itu di sini proses pengawalan karena di era sekarang, maka di era pandemi, yang mengawal siapa? Sebenarnya kita, Bapak Ibu. Nah, kita merangkul bersama-sama dengan pengawas. Nah, ini bersama dengan pengawas. Untuk apa? Ini tadi membantu atau mengawal proses peningkatan mutu di satuan pendidikan. Ya, harapannya dengan mulai dari dasar ini peningkatan mutu di khususnya di Jawa Timur ini bisa meningkat. Mulai dari sekolah-sekolah satuan pendidikan di bawah sekolah binaan oleh pengawas. Nah, jadi dalam prosesnya itu Bapak Ibu, proses pengawalan ini, proses pengawalan yang dilakukan oleh kita bersama pengawas sekolah yang kita sebut dengan supervisor. Ini kita memberikan sebagai media alat untuk bisa mengawal yang kita namakan instrumen supervisi mutu pendidikan atau instrumen Superman yang sekarang salah satu unggulan kita di WPBM Bapak Ibu yaitu adalah instrumen Superman ini, instrumen supervisi mutu pendidikan. Jadi di sini kita siapkan instrumennya yang kemarin yang kita siapkan bersama-sama dengan tim pengawas. Jadi perwakilan dari tim pengawas di Kabupaten Kota kita siapkan, kita buat programnya. Setelah kita buat programnya, kita susun instrumennya dan lain-lain. Akhirnya kita bimtekkan kepada mereka. Jadi sebelumnya sudah ada bimtek, bimtek 1 dan bimtek 2. Dari bimtek 1 2 tadi akhirnya harapannya pengawas melakukan diseminasi. Jadi setelah dilakukan bimtek, pembekalan oleh kita, yang juga itu hasilnya adalah hasil produk dari pengawas juga atau tim dengan pihak kami. Yang nanti yang sudah dibekalkan di BIMTEK. Nah, harapannya setelah BIMTEK karena anggaran kita tidak seperti dulu Bapak Ibu. Kalau dulu hampir semua pengawas kita BIMTEK langsung, kalau sekarang hanya perwakilan Bapak Ibu. Dari perwakilan ini kita berharap kita sampaikan ketika dalam proses BIMTEK kemarin, ini adalah pengawas yang telah kita BIMTEK ini adalah memberikan diseminasi, menyebarluaskan, mengimbaskan dengan diseminasi kepada teman-teman pengawas lain di sekolah di daerahnya masing-masing. Jadi mulai dari yang diimbaskan adalah mulai dari instrumennya, Bapak Ibu. Dimulai dari instrumennya, setelah itu jadi mulai dari instrumennya, setelah itu dari isi cara mengisinya. Setelah itu apa yang harus dilakukan oleh pengawas dengan melalui instrumen ini? Jadi harapannya di sini Bapak Ibu, jadi di dalam kondisi sekolah yang saat ini atau baseline, kondisi yang saat ini namanya baseline atau kondisi awal, ini bersama-sama dengan tim pengawas atau tim supervisor. Jadi namanya kita berikan nama tim supervisor. Bersama tim supervisor, sekolah menganalisis permasalahan atau mengevaluasi permasalahan capaian mutunya sejauh mana. Harapannya setelah itu nanti ada proses penyusunan rencana. Jadi setelah diketahui permasalahan di sekolah, ada rencana, ada gagasan, ada ide untuk memberikan solusi atau rekomendasi. Harapannya setelah itu Bapak Ibu adanya solusi di sini, ada pendampingan untuk ketika nyusunnya ada pendampingan. Jadi ketika nyusunnya ada pendampingan. Pendampingan oleh siapa? Oleh supervisor. Ini di sekolah ya Bapak Ibu ya. Ini melakukan proses ini didamping oleh supervisor atau pengawas. Pengawasnya siapa? Ya, pengawas binaannya sendiri. Setelah itu harapannya kalau sudah ada disusun rencana, disusun gagasan, ide, solusi setelah itu maka sekolah akan ketika proses pelaksanaan tentunya akan dievaluasi hasilnya sejauh mana hasilnya. Kalau Bapak Ibu kalau ada peningkatan, kalau sudah sesuai dengan apa yang diharapkan atau sesuai dengan tujuan, maka perlu ada peningkatan lagi. Kalau belum, kenapa belum? Maka dibuatlah strategi baru.
sehingga ini Bapak Ibu, nah ini kita pantau juga, kita bersama-sama dengan tim perwakilan atau tim dari perwakilan pengawas, ini juga kita menyusun kemarin terkait dengan aplikasi Superman-nya. Jadi bagaimana aplikasi Superman ini harapannya bisa terlaksana, mudah, dan juga mudah dilakukan, tidak memberatkan oleh tim supervisor atau tim pengawas. Ini kita berproses ini juga melibatkan tim pengawas sebagai praktisi yang ada di lapangan, sehingga harapannya bisa benar sesuai kebutuhan yang ada di lapangan. Nah, tujuannya ini adalah bisa meningkatkan pendidikan untuk mewujudkan sekolah yang berbudaya mutu. Jadi proses inilah yang nantinya kita akan monitor. Apakah benar-benar sudah berjalan atau belum? Nah, ini Bapak Ibu. Oke, ini kita juga sudah siapkan Bapak Ibu. Di sini aplikasi ini sudah kita siapkan, jadi aplikasinya di mana juga ada perangkatnya, instrumen juga sudah ada dan seterusnya. Jadi nanti ada link-link yang Bapak Ibu bisa lihat kalau ingin tahu seperti apa aplikasinya, seperti ini. Dan inilah yang nanti juga salah satu yang menjadi unggulan kita di BPBM Bapak Ibu. Ya, ini sedikit untuk mengulas apa isi dari instrumen. Nah, instrumen kita mengisi itu berdasarkan dari kebijakan dari pusat Bapak Ibu. Jadi kebijakan terkait dengan peningkatan mutu yang di pusat itu seperti apa, Bapak Ibu? Ini isinya kurang lebih seperti itu. Di antaranya adalah kalau ini kebijakan peningkatan mutu tahun 2021, sebenarnya tetap masih sama, Ibu. Jadi di Permen 57 terkait dengan standar nasional pendidikan. Jadi di sini ada penyusunan rapotnya, penyusunan ini ada terkait dengan kumpulan data. Jadi nanti Bapak Ibu harapannya ketika proses supervisi ini berlangsung, nanti akan dipotret. Jadi proses supervisi ini adalah memastikan sekolah yang didampingi oleh supervisor melakukan upaya peningkatan mutu pendidikan secara berkelanjutan atau terus-menerus. Harapannya ini bisa meningkat. Pelan atau cepat, tapi pasti ini harapannya bisa meningkat. Nah, ketika Bapak itu tetap berproses di sini juga akan dilihat rapotnya, Bapak Ibu. Nanti ini juga akan dilihat rapotnya. Rapot tidak seperti yang dulu, Bapak Ibu. Jadi rapot ini yang sekarang berbasis, kalau dulu berbasis EPMP, sekarang berbasis salah satunya adalah diambil dari AN. Sehingga nanti rapotnya akan muncul, rapotnya ada dua, rapot pendidikan dan juga ada profil, ya, ada profil pendidikan. Ini ada rapot satuan pendidikan, profil, rapot tingkat daerah, profil tingkat daerah. Ini rapot yang kata dilihat di dalam COVID ini, Bapak Ibu. Nah, ini yang pertama adalah karena dampaknya ini sangat banyak, Bapak Ibu. Dampak ini kan sangat banyak. Dampak dari COVID ini, pandemi sangat banyak. Mulai dari ancaman ada banyak putus sekolah, anak harus bekerja, persepsi orang tua yang lihat peranan sekolah sangat kecil, penurunan capaian belajar, banyaknya pembelajaran yang hilang atau learning loss, banyak kekerasan terdeteksi, ada risiko eksternal, apalagi yang sekarang ini sudah mulai jadi mulai bulan ini mulai ada PTM terbatas. Nah, inilah yang kita akan pantau. Jadi setelah PTK ada vaksinasi dan seterusnya, ini PTM terbatas mulai masuk itu. Sekarang sudah mulai banyak yang sudah mulai masuk menerapkan PTM terbatas dan seterusnya. Nah, sekarang pada masa transisi seperti ini, nah ini yang dianjurkan, diharapkan, maka isi dari instrumen kita ini terkait ini kesiapan vaksinasi, karena kesiapan masa pandemi ini, Ibu. Jadi isinya adalah terkait dengan respon vaksinasi PTK seperti apa. Nanti kita akan dipotret seperti itu oleh para asesor, oleh para supervisor. Terus edukasi PABS. Nah, inilah yang dipotret oleh yang kita potret ya ketika proses supervisi berlangsung oleh supervisor. Juga Bapak Ibu dilihat juga dari penguatan literasi numerasinya seperti apa, sejauh mana. Nanti yang dipotret dan juga didampingi. Ini tidak hanya dipotret tapi didampingi, Ibu. Jadi dilihat permasalahannya, apa rencananya perbaikannya, apa untuk rencana peningkatannya, terus didampingi oleh supervisor melalui kegiatan supervisi ini, Ibu.
Sampai juga bagaimana membangun kemitraan, karena di masa pandemi ini ternyata daring pendidikan jarak jauh PJJ ini sangat dibutuhkan. Merupakan salah satu solusi yang bisa menambah kekurangan dari PTM terbatas ini. Sehingga ini juga akan dipotret dan didampingi. Ya, harapannya ini bisa terjadi di proses supervisi ini, Bapak Ibu. Jadi seperti itu, jadi gambaran umumnya Bapak Ibu terkait dengan supervisi. Apa sih sebenarnya yang disupervisi itu adalah tadi 4 hal tadi. Sehingga Bapak Ibu ini memastikan bahwa supervisor ini melaksanakan dengan sebaik-baiknya, termasuk di sekolah. Di sekolah apakah dari proses supervisi ini ada manfaatnya enggak? Ada perubahannya enggak? Ada dampaknya enggak? Nah ini kita akan melihat sampai di sana Bapak Ibu. Sehingga nanti dalam proses ini, proses MONEF ini yang kita lakukan kurang lebih 3 hari, 4, 5, 6 di seluruh kabupaten kota. Kita ambil sampling Bapak Ibu karena juga keterbatasan anggaran juga petugasnya, maka kita ambil sampling. Untuk samplingnya Bapak Ibu, ini instrumen. Yang tadi instrumennya ada 2 jenis Bapak Ibu. Pertama adalah instrumen untuk pengawas atau untuk supervisor, ya, instrumen pelaksanaan supervisi mutu pendidikan 2021. Dan juga ada instrumen untuk sekolah, ya, instrumen untuk sekolah, instrumen untuk satuan pendidikan, yaitu untuk melihat dampak supervisi yang telah dilakukan oleh supervisor. Jadi apakah dampaknya sejauh mana terhadap proses supervisi ini. Harapannya ini sangat membantu di sekolah-sekolah Bapak Ibu. Nah, sejauh mana membantunya? Ini nanti yang kita lihat. Sehingga Bapak Ibu nanti di setiap petugas, nanti ada 2 responden dari pengawas dan juga ada 6 sekolah binaan. Nanti di dalam proses MONEF ini setiap kabupaten kota oleh 2 orang petugas, 2 orang petugas MONEF. Nah nanti dari 2 orang petugas MONEF nanti masing-masing orang adalah 2 responden pengawas dan juga 6 sekolah binaan dari Mas sebagai respondennya. Totalnya instrumennya 6. Tapi adalah kita akan 6 sekolah Bapak Ibu. Petugas 1, nah ini petugas 1, ya. Petugas tadi ini ada kabupaten kota kan terdiri dari 2 petugas tadi ya. 1 Bapak Ibu tahu yang dapatkan adin atau dinas pendidikan. Jadi ada 2, nanti ada yang di dinas pendidikan, ada yang di cabang dinas. Petugas 1 orang pengawas SD dengan sekolah binaan, 2 SD negeri dan 1 SD swasta. Jadi 1 pengawas SD dan 1 orang pengawas SMP. 1 ada 2 SD negeri, 1 SD swasta, yaitu ada 2 SMP dan negeri dan 1 SMP swasta. Ini bagi petugas 1. Sekolah sasaran MONEF adalah sekolah binaan yang sudah disupervisi pengawas sekolah dan telah dilaporkan melalui aplikasi Superman. Jadi seharusnya Bapak Ibu, kalau sesuai dengan schedule, ini semuanya seharusnya sudah. Walaupun ada 1-2 kemarin ada yang meminta perpanjangan. Jadi Bapak Ibu, kemarin ketika BIMTEK kita sudah sampaikan bahwa proses supervisi yang dilakukan oleh supervisor ini dilakukan selama kurang lebih 1 bulan lebih lah. Jadi di bulan Oktober itu harapannya sudah selesai di tanggal 31 Oktober kemarin. Tapi dari Bapak Ibu ada yang menyampaikan untuk ada perpanjangan. Insya Allah kita lakukan perpanjangan kurang lebih seminggu setelah 31. Oke, petugas 2 sekarang. Petugas 2 adalah dari cabang dinas. Bapak Ibu di LPMP ini yang dilakukan proses pendataan supervisi adalah di SMA dan SLB. Oleh sebab itu 1 orang pengawas SMA nanti sekolah binaannya ada 2 SMA negeri dan 1 swasta. 1 orang pengawas SLB dengan sekolah binaan 1 SLB negeri dan 2 SLB swasta. Khusus yang SLB Bapak Ibu ini tadi lupa saya berikan. Khusus yang SLB jika ada ya. Jadi karena tidak semua kabupaten kota itu ada pengawas SLB-nya. Kalau ada silakan nanti harapannya SLB ini paling enggak dipedulikan dulu ya. Jadi nanti kalau bisa ada pengawas SLB. Jika tidak ada Bapak Ibu, maka yang SLB diganti oleh pengawas SMA yang lain dengan perlakuan sama, yaitu dengan 2 sekolah SMA negeri dan 1
swasta. Itu jika ini 2, 3 itu ya. Bentar, ini masih dua, harusnya 6. Bentar, Bu, ini keliru, ini masih 2, masih 3 harusnya ya. Bentar, Bu. 6 sekolah binaan. Ini masih 3. Ini harusnya 3. Ah, keliru. Saya tadi membaca baru 3. Oke, Bapak, berarti 6 sekolah binaan ya, jadi 3 ya. Oh ya benar ya Bapak ya. Oh benar sih. Oh iya benar. Sampun benar. lurus Pak Wahyu. Oh iya, saya salah. Nggak betul, Pak. bacanya. Saya salah bacanya berarti. Yang bawah tadi 2 SMA. Oke ya benar berarti. Yang bawah, oh ini karena terbalik jadi bingung. Oke ya, jadi benar ya. Jadi 6 ya, betul ya. Khusus yang SLB ini adalah jika ada, ya sekali lagi jika ada. Jadi jika ada maka pakai pengawas SMA yang lain. Dan juga dimungkinkan Bapak Ibu, kalau tidak salah ini ya, satu pengawas SLB mungkin hanya punya 1 atau 2 saja. Dan nanti kekurangannya bisa diambilkan binaannya yang lain. Mungkin pengawas SLB ini mungkin membina SMA lain atau yang di sini ditambah. Jadi setelah bina tambah atau yang ini misalnya satu pengawas SLB dia membina hanya 2, otomatis kan kurang 1 Pak Ibu. Dan nanti pengawas SLB ini apakah dia juga membina SMA? Alurnya sekarang. Koordinasi dengan Dinas Pendidikan atau Cabdin wilayah. Jadi Bapak Ibu besok mungkin sebaiknya Bapak Ibu segera koordinasi dengan Dinas Pendidikan untuk menentukan pengawasnya siapa. Gitu ya. Surat sudah meluncur insya Allah. Jadi nanti untuk menentukan pengawas yang ditunjuk siapa. Jadi 2 orang pengawas itu yang dari Dindik dan 2 pengawas dari Cabdin itu siapa. Setelah Bapak Ibu sudah menentukan, ya nanti harapannya Bapak Ibu sedangkan sekaligus untuk izin gitu ya. Dan setelah itu segera konfirmasi ke pengawas yang bersangkutan. Pengawas yang bersangkutan. Jadi pengawas bersangkutan untuk ini menyiapkan sekolahnya, sekolah mana yang akan dikunjungi. Yang masing-masing pengawas adalah 3 ya. 3. Dan Bapak Ibu sekaligus ini memastikan, ini khawatirnya nanti sudah tersimpan atau bagaimana, memastikan ini bahwa nanti di sekolah yang dikunjungi ini ada print out instrumen supervisi yang terisi hasil supervisi. Jadi Bapak Ibu ketika melakukan supervisi itu kan ada instrumennya. Instrumennya itu kan diisi ya. Nah, itulah yang kita minta. Jadi nanti minta fotokopinya boleh, mau nge-print lagi boleh kalau memang itu diketik di apa file ya. Mau di-print lagi boleh, di fotokopi juga boleh. Terserah, yang penting kita minta instrumen ini karena instrumen inilah yang akan sebagai dasar untuk mengisi Bapak Ibu di instrumen pelaksanaan supervisi. Nah, instrumen ini sebagai dasar untuk mengisi pelaksanaan supervisi. Jadi instrumen ini adalah khusus yang di Monef saja, tidak usah semuanya, karena sudah dikirim ya. Jadi yang diminta adalah khusus yang di Monef. Jadi kalau Bapak Ibu memonef 3 sekolah untuk 1 pengawas, berarti 1 pengawas itu harapannya mempunyai 3 print out, atau Bapak Ibu tinggal ngopi saja kalau sudah punya arsipnya. Terus yang satunya juga sama, jadi totalnya adalah 6 ya, 6 sekolah binaan. Nanti ada 6 instrumen monefnya, instrumen monef sekolah itu ada 6, juga ada 6 instrumen supervisi yang manual diisi tangan. Nah itu harus ada karena Bapak Ibu dasar mengisi supervisi pelaksanaan ada di situ. Terus ke sekolah bersama pengawas. Jadi nanti Bapak Ibu janjian dengan pengawas, ketemu di mana, nanti silakan bersama pengawas di 3 sekolah binaannya itu. Proses pengisian instrumen mulai pengisian dari
pelaksanaan supervisi maupun mengisi dari proses untuk sekolah binaannya. Jadi cukup untuk instrumen pengawas hanya satu saja. Satu saja itu memotret kinerja pengawas atau pelaksanaan supervisi pengawas dari 3 sekolah itu. Disimpulkan di satu instrumen untuk yang pengawas. Jadi pengawas cukup satu instrumen, sekolah binaannya masing-masing satu. Sehingga ada 3 sekolah binaan. Dan pengawas juga cukup satu saja. Kesimpulan dari pengawas ketika melakukan supervisi ke sekolah binaan. Berikutnya, Bapak Ibu baru melaporkan. Ya, melaporkan ada format laporannya. Nanti format laporannya akan kita buatkan oleh tim. Dan nanti Bapak Ibu juga menginput hasil monefnya ke aplikasi monef yang akan disiapkan. Nanti akan disiapkan atau diinformasikan oleh tim menyusul. Ya. Oke, ini mekanismenya. Nah, Bapak Ibu sekali lagi, Bapak Ibu wajib koordinasi ya. Karena nanti Bapak Ibu akan meminta arahan pengawas yang ditunjuk, sekaligus izin di situ Bapak Ibu. Terus nanti Bapak Ibu akan berkoordinasi dengan pengawas terkait menentukan respondennya. Nah, jadi ada 2 pengawas, masing-masing pengawas menentukan 3 sekolah binaannya. Sekali lagi, instrumen pengawas, satu pengawas cukup 1, bukan 3 ya, 1. 1 itu adalah kesimpulan dari 3 kinerja pengawas kepada 3 sekolah binaan tadi. Terus mengingatkan untuk menyiapkan instrumen supervisi mutu manual masing-masing sekolah yang akan dimonef yang telah diisi. Jadi diingatkan Bapak Ibu, dipastikan bahwa kepada pengawas 3 sekolah binaannya tadi sudah ada instrumen mutunya, instrumen manualnya yang telah ditulis tangan maupun diketik terserah. Nanti kalau belum Bapak Ibu ya tentunya nanti yang pengawas untuk bisa melakukan ini ketika menyalin dari yang sudah dilakukan. Kalau memang belum punya arsip misalnya. Terus berikutnya adalah menyepakati bersama pengawas tentang jadwal mengenai kunjungan sekolah binaan. Jadi kapan bersama-sama pengawas ya. 1 ketika sebenarnya dan dengan pengawas 2 ke 3 sekolah binaannya. Jadi mungkin bisa bergantian atau dua-duanya terserah Bapak Ibu teknisnya. Yang penting berkunjung ke 6 sekolah, 3 sekolah itu untuk 1 pengawas yang membina. Bersama pengawas sesuai jadwal melaksanakan monef supervisi mutu ke sekolah binaannya. Mengisi instrumen pelaksanaan supervisi mutu bersama pengawas dengan mengacu instrumen supervisi yang telah terisi. Jadi instrumen pelaksanaan supervisi mutu ini adalah untuk pengawas. Ini dasarnya adalah mengacu pada instrumen supervisi manual yang telah terisi dengan kondisi nyata di sekolah binaannya. Jadi Bapak Ibu nanti menyimpulkan, oh memang pengawas sudah sesuai, ya, sudah sesuai untuk mengisinya sesuai dengan sekolah binaannya. Jadi kalau belum, oh nilainya masih kurang, sebagian besar, misalnya, sebagian kecil. Ini nanti akan diterangkan oleh Pak Ilham ya terkait dengan pengisian. Terus mengisi instrumen dampak supervisi mutu bagi sekolah bersama tim. Nah ini nanti untuk mengisi dampak ini berarti dengan tim sekolah ya, bersama tim sekolah. Pengisiannya bersama tim sekolah. Kalau yang ini bersama pengawas sekolah dengan melihat 3 sekolah binaan. Jadi Bapak Ibu bisa mengisinya instrumen pelaksanaan supervisi mutu itu tentunya setelah melihat kondisi nyata di sekolah binaannya. Kalau yang di sini instrumen dampak atau instrumen untuk satuan pendidikan atau untuk sekolah ini adalah bersama tim sekolah tersebut. Nanti untuk bisa mengisinya. Setelah itu Bapak Ibu jangan lupa meminta tanda tangan dan stempel SPPD di sekolah binaannya. Mengentri isian instrumen pada file laporan. Jangan lupa seperti biasanya file instrumen monefnya itu ada stempel di pojok kanan di cover ya. Minta stempel di sekolahnya masing-masing di cover. Itu yang untuk instrumen sekolah. Pengawas silakan mungkin di salah satu boleh. Mengentri instrumen oke. Berkas yang diserahkan, instrumen monef supervisi mutu, instrumen monef pelaksanaan supervisi mutu, yaitu instrumen pengawas, ini telah terisi, karena masing-masing orang kan tadi 2 pengawas ya, maka 2 set. Instrumen monef dampak supervisi atau yang untuk instrumen sekolah, kan 1 petugas ada 6, ya, sekolah maka 6 set. Terus print out, nah print out ini, karena ini sebagai dasar pengisian di supervisi ini juga diminta masing-masing sekolah cukup 1, berarti ada 6 set. Daftar hadir sekolah,
nggak tahu ini 3 set atau 2 set, nanti lihat dari admin ya, 2 atau 3. SPPD yang telah ditandatangani, kalau tidak salah ini rangkap 2 kalau tidak salah. Nanti lihat aja di mapnya. Ditandatangani oleh kepala sekolah dan stempel lembaga. Terus jangan lupa diberi nama, Bapak Ibu. Sekali lagi SPPD tidak seperti dulu yang ditempel kitir itu ya, tidak usah, karena ditulis saja nama dan NIP-nya kalau ada. Langsung pulpen nggak apa-apa, atau stempel kalau punya. Laporan kegiatan yang sudah memuat foto di dalamnya, jadi minimal 2 foto per sekolah, nanti hard dan soft. Softnya nanti dikirim di link yang akan diberikan ya. Mengentri instrumen Monef pada link, file laporan Monef pada link nanti akan lewat grup saja ini ya. Nanti materi ini akan ada linknya, nanti dalamnya juga ada masalah foto ini, nanti lewat grup saja untuk linknya. Berkas, di sini berkas Monef ya, ini ada berkas Monefnya, ada linknya ini. Nanti dimasuk aja di grup biar mudah. Tugas Monef, tugas Monef wajib melakukan koordinasi dengan Dindik atau Cabdin dan pengawas sekolah yang ditunjuk. Petugas Monef wajib berpakaian rapi, sopan saat melakukan monitoring di daerah dan sekolah sasaran. Saat melakukan monitoring, petugas melaksanakan protokol kesehatan, membawa hasil rapid test atau antigen. Jadi mohon supaya nanti aman semuanya bagi Bapak Ibu dan juga bagi yang dikunjungi, maka harus membawa hasil rapid test atau antigen ya. Oke, jangan lupa protokol kesehatan tetap dijaga Bapak Ibu. Ini haknya kurang lebih seperti ini. Nggak tahu cari atau Mas Oci ini sudah benar ya. Ini saya ngopi saja yang kemarin ini dari yang sebelumnya. Jadi nanti Bapak bisa baca di sendiri. Materi ini nanti akan saya sampaikan di Google Drive juga. Pengambilan berkas, nggak tahu ini benar nggak, Pak Keken, Pak Gito, Pak Jerry, tanggal ini benar? Iya Pak Wahyu, itu Oke, siap, ya. mantap Pak Wahyu. Oke, siap. Oke. Ini Bapak Ibu tanggal berkasnya. Nanti penjelasan instrumen akan disampaikan oleh Pak Ilham. Oke, ada pertanyaan sebelum kita akhiri terkait yang ini? Monggo kalau ada pertanyaan, lanjut dengan penjelasan. Silakan. Saya Agus Bekti, Pak. Ya, monggo Pak Agus. Terima kasih waktu yang diberikan. Bapak, kami ini kebetulan kami tahu di Surabaya, itu di Surabaya ini ada daerah, di daerah Surabaya ini tidak punya SLB negeri, Pak. Siap. Nah, kemudian di Kabupaten Sidoarjo itu SLB negerinya hanya 2. Ya, itu jadi yang lain swasta. Nah, terus kemudian kebetulan saat ini mulai tanggal 3 besok sampai tanggal 6 dengan waktu. Halo. Halo. Ya dilanjut Pak Agus. Kebetulan pada tanggal 3 dan 6 sampai dengan 6 ini bersamaan dengan waktu kita Monef. Ini pengawas SLB se-Jawa Timur ini lagi ada kegiatan di Malang, Pak. Ya. SLB, pengawas SLB semuanya lagi ada kegiatan di Malang. Maka secara otomatis karena pengawas SLB saat ini tidak ada, apakah nanti diserahkan kepada pengawas SMA? Nah, begitu. Ya, kira-kira itu yang saya tanyakan. Ya, terima kasih, Pak. Pak Wahyu masih monitor? Kalau Pak Wahyu belum, coba saya jawab ya Pak Agus ya, dan Bapak Ibu yang lainnya. Jadi tadi sudah disampaikan Pak Wahyu tapi terputus. Kalau untuk SLB nanti tidak ada, itu nanti digantikan Pak ya, digantikan pengawas SMA. Jadi nanti ada pengawas 2 sehingga nanti 2 Pak, yang pengawas SMA, yang 1 nanti 3 sekolah binaan, terus pengawas pengganti SLB nanti itu juga 3 binaan. Berarti sama, negerinya 2, hanya 1. Kok 3, mohon maaf.
Nggih, Dua, tidak. Pak. Dua. Nggih, dua negeri swasta. Ya. Berarti sama Jadi- dengan yang SMA ya, Ya. penggantinya SLB. Oh, ada. Ya. Oke. Kalau Ya, satu lagi, karena monggo. ya untuk ini tadi kan yang diturunkan oleh LVMP itu ada 2 petugas. Ya. Nah, berarti yang satu ini bertugas di Capdin, yang satunya di Dinas Pendidikan, begitu atau? Betul. Ya, begitu ya. Oh, Betul. Oke, matur nuwun. Nanti bagi tugas Pak Agus dan Bapak Ibu yang lainnya supaya lebih efektifnya. Jadi yang di Dinas Dindik itu untuk jenjang SD SMP, kemudian untuk yang Capdin itu sebetulnya 2 tadi, SMA dan SLB. Kalau enggak ada SLB-nya berarti diganti SMA. Gitu. Siap. Ya. Oke. Baik. Ada lagi Bapak Ibu? Kalau tidak saya jelaskan cara pengisian instrumen. Sebentar Pak, mungkin aja permintaan aja. Ya. Nanti materinya supaya di-share kita mungkin untuk barangkali lupa. Supaya biasanya gampang lali. Nah, Terima kasih. ya. Baik Pak Sikun, nanti teman-teman panitia, Mbak Keken dan teman-teman nanti akan membagikan materi-materinya. Terima kasih. Ya. Ada lagi Bapak Ibu? Ya. Oh, baik, silakan Pak Herman. Untuk bukti laporan yang print out-nya instrumen yang manual itu ukuran kertasnya A4 atau folio, biar nanti kalau dijilidkan itu biar pengalaman kemarin ada yang pakai ukuran folio, ada yang pakai A4 gitu, biar disepakati print out-nya itu ukuran folio apa A4 gitu, Pak. Ya. Baik, saya jawab secara umum A4 Pak. Kalau nanti bisa dikondisikan A4. Kalau tidak ada bebas Pak Herman. Terus ini tidak usah dijilid ya. Tidak usah dijilid Pak. Nanti akan dilakukan analisis ya. Jadi setelah kegiatan ini nanti dikumpulkan instrumen-instrumen itu tadi, kemudian ditambah dengan yang Google Form, terus dilakukan analisis. Oh, tapi enggak apa-apa kalau misalnya dijilid. Kalau dijilid berarti harus ini Pak, satu binaan ya, satu binaan per jenjang. Sebab nanti seperti tahun-tahun sebelumnya, itu akan kami analisis, kami simpulkan itu per jenjang. SD, kemudian SMP, SMA, yang kemarin seperti di Hotel Purnama itu loh, kemudian ditukar nanti yang kabupaten misalnya Surabaya nanti dianalisis oleh teman-teman yang di kabupaten lain. Pak Herman, ukuran kertasnya bebas kalau misalnya sudah terlanjur bebas, kalau misalnya belum ya A4 saja. Ya. Maksudnya Pak, saya nambahi. Ya. Ini untuk kertas A4 ya, pastikan saya A4. Belum ngeprint ya. Kan nyari A4 saja. Terus yang kedua, format laporan nanti kita akan buatkan. Jadi nanti ya. Gangguan sinyal Pak Wahyu. Masih ada Bapak Ibu? Tadi yang pertanyaan SLB tadi sudah terjawab Pak Ilham. Ditambah lagi, silakan Pak Wahyu. Yang SLB tadi saya jawab, diganti yang SMA kalau tidak ada. Jadi SLB misalnya yang negeri enggak, swasta apa-apa. Jadi intinya jumlahnya 3. Ya nggak apa-apa. Negeri 3-3-nya juga tidak apa-apa. Jika kurang baru ditambah di SMA. Itu Pak ya. Pengawasnya yang ditanyakan Pak Agus tadi itu pengawas SLB semua tidak ada. Semua nggak ada ya berarti ya SMA. 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 Tapi kalau misalnya SMA itu mengawasi SLB misalnya,
Ya nanti kalau bisa diminta SLB biar ada sampling-nya SLB. Ya. Ada lagi Bapak Ibu? Monggo. Sebelum masuk ke instrumen. Kalau pengawas SMA ke SLB tidak ada, Pak. Oke, Semua, kalau iya. misalnya Semua SLB ya SLB. nggak ada ya nggak ada, berarti SMA yang lain maksudnya. Nah, ini kebetulan tidak ada. Oke, Ini pengawas karena SMA ada yang lain tugas, maksudnya. Pak Wahyu. Belum? Untuk yang pengawas SLB, kebetulan saat ini lagi ada kegiatan di Malang. Semua pengawas Semuanya? SLB, enggak. Pengawas Sampai kapan, Pak? tanggal 6 terakhir. Terakhir. Ya, jadi akhirnya kan Oke. tidak ada pengawas SLB di masing-masing daerah. Oke. Kalau bisa mungkin pas tanggal terakhir itu, Pak, kalau bisa. Ya. Tanggal terakhirnya tanggal 6. Oke. Mereka baru pulang dari Baru pulang ya. Enggak, tanggal 6. Oke. Waduh ini. Eman sebenarnya. Pas Oke, bareng. kalau udah ada ya sudah. Karena eman sebenarnya. Oke. Ya nanti pokoknya kalau ada pengawas SLB ya berarti pengawas SLB, kalau nggak ada ya SMA. Oh ya mungkin aja nggak berangkat barangkali Pak ya. Wahyu. Oke. Monggo. Pak Wahyu, masukan Pak Wahyu. Silakan. Oke, untuk masalah pengawas SLB itu, Pak. Oke. Kalau misalnya kita melakukan secara daring gimana, Pak? Yang penting kan ada nomor WA-nya, kita komunikasi secara daring dengan beliau walaupun di Malang gitu loh, Pak. Pripun, Pak? Kelihatannya nggak masalah itu. Gimana Pak? Gak apa ya, karena kalau kita juga membutuhkan ini informasi SLB. Gimana Pak Ilham? Kalau saya sih nggak apa-apa. Terkait tanda tangannya ini. Ya. Dan Kalau terus berkunjungnya. Nah, ini kalau instrumennya bisa cetak bagaimana? Berkunjungnya bagaimana? ya nanti berkunjung berarti ya ini. Berarti kalau selama tidak ada kesulitan dan kesulitan ketika berkunjung di SLB, kami berharap bisa SLB. Jadi nanti kan selama daring kan tidak masalah pakai HP misalnya ya. Nanti berkunjung di sekolah itu sambil melihat. Yang penting nanti yang SLB mengkondisikan SLB binaannya. Nanti dikondisikan lah SLB binaannya. Nanti kalau masalah tangan kan nanti bisa disusulkan atau bagaimana dan seterusnya kan masih bisa nanti. Oke, Pak. ya, saya tambahkan Pak Wahyu. Iya, monggo. Ya, untuk instrumen pelaksanaan supervisi sebetulnya tanpa kehadiran pengawas tidak apa-apa. Asalkan instrumen monef yang dilakukan di SLB itu ada printout-nya. Petugas monef kan hanya memverifikasi apa yang telah dituliskan oleh pengawas itu sudah sesuai dengan kondisi nyata itu. Jadi sebetulnya tidak apa-apa, ya mungkin butuh tanda tangan itu dan tulisan identitas itu yang diperlukan. Ya. Pak Wahyu, oh hilang lagi. Itu Pak Ibu. Siap? Ya. Ada? Putus-putus suara jenengan Pak Wahyu. Ya, hilang lagi karena hujan deras Pak Ibu. Deras hujannya di sini. Ya, itu Bapak Ibu. Jadi intinya kami berharap SLB bisa terjaring. Nanti ya itu. Nanti silakan Ya. bisa diupayakan apanya ini kawal balbul via daring untuk petugas SLB. Ya, ada lagi. Kami mengharapkan ada data dari SLB ya supaya ada laporannya juga, ada petanya nanti di SLB. Baik Pak Wahyu, saya lanjutkan. Cukup langsung ke monggo. Ya. Ya, baik Bapak Ibu. Saya mulai. Saya izin share screen ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Baik, langsung Bapak Ibu yang saya hormati, untuk pengisian instrumen itu ada covernya. Yang pertama cover, itu saya kira semua sudah dipahami untuk covernya.
Terus berikutnya 2 instrumen petugas MONEF yaitu pelaksanaan supervisi. Nah, ini respondennya Bapak Ibu pengawas yang tadi ditanyakan. Di petugas MONEF mengisi identitas pengawas ini. Kemudian petugas MONEF mengisi informasi tambahan. Kami minta tambahan informasi Bapak Ibu secara umum tentang jumlah pengawas, tentang jumlah sekolah binaan pada semua jenjang itu. Nah, informasi-informasi yang diisikan oleh petugas MONEF ini dimintakan kepada Bapak Ibu pengawas. Untuk pengawas dinas pendidikan kabupaten kota itu mengisi nomor 134. Saya kira semua paham kalau di dinas pendidikan kabupaten kota itu jenjangnya SD SMP. Kalau di provinsi atau Capdin itu SMA dan SLB. Itu Bapak Ibu, kemudian cara pengisiannya. Bapak Ibu yang saya hormati, saya pakai bahasa langsung ya, to the point Bapak Ibu ya. Jadi petugas petugas MONEF ini menilai kinerjanya supervisor begitu. Apakah dalam MONEF itu, dalam pensupervisi itu sesuai dengan kondisi nyata. Kalau boleh saya katakan Bapak Ibu, jadi seorang petugas MONEF itu sudah membawa isian instrumen supervisinya. Kemudian petugasnya mengisikan di sini, Bapak Ibu. Ibaratnya kalau akreditasi itu verifikasi, di langkah-langkah verifikasi. Jadi memverifikasi instrumen yang telah diisikan oleh pengawas tadi di satu sekolah itu. Misalnya seperti ini. Nomor 1, warga sekolah telah mendapatkan vaksin 19. COVID-19. Nah, indikatornya 100 pendidik atau guru, 100% pendidik atau guru. Kemudian 100% tenaga pendidikan. Nah, Bapak Ibu pengawas telah mengisi ini, di instrumennya telah mengisi kategori itu. Misalnya saja diisi kategorinya sama Bapak Ibu pengawas A, gitu misalnya. Nah, Bapak Ibu petugas MONEF itu melihat kenyataannya, apa memang betul ini gitu. Oh, ternyata masih ada 2 guru yang belum divaksinasi, misalnya saja seperti itu. Loh, kok ini ditulis A. Nah, Bapak Ibu nanti menulisnya di sini bahwa kenyataannya masih ada 2 guru. Dan seterusnya Bapak Ibu. Singkatnya memverifikasi isian instrumen supervisi manual yang diprint tadi, yang diprint A4 tadi Bapak Ibu, untuk diverifikasi apakah itu isian itu betul apa tidak. Sehingga Bapak Ibu ya sesuai apa tidak gitu. Nah, ini ada angka-angkanya. Kalau diisi 4 apabila pengawas melakukan pengisian instrumen supervisi sudah sesuai dengan kondisi nyata. Kalau nilai 3 cukup, kalau nilai 2 kurang, kalau nilai 1 tidak sesuai. Secara umum Bapak Ibu, untuk memudahkannya, kalau sesuai ini memang sudah sesuai Bapak Ibu kenyataannya. Kalau ini tidak, nah antara 3 dan 2 ini memang batasnya subjektif Bapak Ibu. Tapi pedomannya Bapak Ibu, caranya yang paling gampang adalah sebagian besar ya Bapak Ibu ya. Ini sebagian besar sudah sesuai. Nah, ini sudah ada, ini sebagian kecil yang sesuai. Jadi ini nanti profesional judgment dari petugas MONEF. Berikutnya Bapak Ibu, nah ini, sehingga kalau Bapak Ibu pengawas tidak hadir di tempat, itu sebetulnya tidak masalah, asalkan print out dari instrumen supervisinya itu ada. Tinggal petugas MONEF itu mencocokkan dengan kondisi nyata.
Ini Bapak Ibu instrumen pelaksanaan. Saya tidak membacakan per item ini ya Bapak Ibu ya. Nanti dibaca sendiri Bapak Ibu. Kalau kesulitan nanti dituliskan di grup Bapak Ibu. Apa maksudnya item-item ini? Di grup WA nanti dituliskan. Jadi ini instrumen pertama Bapak Ibu, respondennya adalah Bapak Ibu pengawas. Tuh, kemudian instrumen yang kedua, setelah menilai pelaksanaan supervisi tadi itu, memverifikasi Bapak Ibu. Nah, kemudian ini respondennya sekolah adalah dampaknya. Nah, dampaknya ini petugas Monef memverifikasi di sekolah Bapak Ibu. Nah, bagaimana kondisi sebenarnya saat itu? Misalnya saja tentang vaksinasi. Apakah semua pendidik ini sudah divaksin? Apakah sebagian? Nah, itu nanti Bapak Ibu petugas Monef yang isi ini. Jadi ini tidak melihat instrumennya Bapak Ibu, tidak lihat instrumen supervisinya, tapi betul-betul melihat kondisi di lapangan saat ini. Gitu. Bagaimana kondisi dari aspek subaspek ini. Nah ini Bapak Ibu nanti wawancara dengan kepala sekolah, wawancara dengan atau misalnya lihat dokumen atau wawancara, tanya jawab, observasi gitu. Itu mengisi ini. Nah, jadi ini dampaknya ke sekolah bagaimana. Baik, saya kira itu Pak Wahyu dan Bapak Ibu yang lainnya. Untuk aspek-aspek yang lainnya nanti bisa pemahamannya bisa dibaca sendiri. Kalau nanti masih kurang paham bisa ditanyakan di grup atau langsung telepon ke saya atau ke Pak Wahyu atau ke teman-teman yang lainnya untuk pemahaman dari indikator-indikator ini. Jadi ada dua Bapak Ibu, saya ulang lagi. Yang pertama respondennya pengawas tadi itu ingin mengetahui bagaimana proses supervisi itu, apakah memang sudah sesuai dengan kemudian yang kedua ini adalah dampaknya dari supervisi itu. Baik, saya kira itu Pak Wahyu dari saya Pak Wahyu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam. Jadi Bapak Ibu kalau boleh memberikan garis bawahi bahwa yang dinilai itu bukan per indikator, tapi per aspek. Itu di petunjuk sudah kita berikan. Jadi bukan per indikator satu-satu dinilai 3, 2, 4, 1 bukan, tapi per sub aspek yang satu garis itu. Nanti nggak banyak itu baris-baris itu. Jadi bukan per nomor, itu indikator, bukan per indikator, tapi per sub aspek. Jadi nggak terlalu sulit, Ibu. Jadi nggak terlalu banyak lah kalau per sub aspek. Indikator itu hanya menunjukkan apa sih yang dilihat itu indikatornya. Ya, itu Bapak Ibu. Saya kira itu. Kalau nggak ada pertanyaan nggak Bapak Ibu? Nanti silakan pertanyaan bisa kalau memang mungkin belum mempelajari instrumennya, nanti ada hal yang ditanyakan, silakan tanyakan bisa melalui grup ya. Dan alhamdulillah ini Pak Rizky sudah bergabung. Mungkin Pak Rizky ada hal yang mau disampaikan Pak Rizky? Bapak Rizky? Ya, kelihatannya beliaunya juga aktif di yang lain. Oke, sekali lagi saya tanyakan kepada Bapak Ibu, apakah ada yang ditanyakan? Materi Pak, materi tadi yang ditayangkan Pak, bisa di Google Drive nanti akan dimasukkan ke grup Pak, alamat linknya. Jadi materi itu di Google Drive semuanya. Sama Google Drive-nya tadi sudah mulai ada, nanti walaupun belum lengkap semuanya Bapak Ibu, tapi Google Drive insya Allah sudah disiapkan. Jadi materi sudah ada di Google Drive itu, nanti situ ada 10 atau 11 folder di Google Drive.
Nah, materi itu biasanya ada di nomor 5, model kelima, materi pembekalan. Nanti bisa diambil di situ. Jadi mulai 1 surat pemberitahuan, instrumen monef, ada semua, ada di Google Drive. Nanti akan kita kirim linknya di grup Bapak Ibu oleh teman-teman admin. Monggo. Kalau sudah tidak ada, berarti bisa kita akhiri Bapak Ibu. Sampun? Ada tambahan dari tim-tim PMS mungkin? Silakan, ada tambahan dari Tadi pengambilan Ardhito. berkas, Pak. Dalam? Pengambilan berkasnya tadi belum sempat mutu ngambilnya di bagian apa, Pak? Nah, ngambilnya nanti di tim PMS, Pak. Oh, di TP. Iya, di tim PMS. Oke, Nanti matur nuwun. Bapak Ibu nanti bisa kerjasama dengan pasangannya. Nanti setelah ini akan diberitahu siapa pasangannya, kan berdua ya Pak ya. Jadi intinya dalam 1 hari, besok pagi paling enggak insya Allah semua materi, semua hal insya Allah kita coba yang urgent kita penuhi dulu. Mungkin ada hal-hal yang lain mungkin bisa sambil jalan nanti kita penuhi. Misalnya laporan, terus aplikasi untuk pengisian nanti masih dalam proses sekarang. Jadi yang urgent dipakai nanti akan kita bisa kita penuhi di Google Drive nanti. Nanti bisa Bapak Ibu bisa koordinasi dengan tim pasangannya nanti. Satu lagi, Ada lagi? Pak. Ngapunten Pak Wahyu. Iya Pak Sugeng. Ini tadi kan turun berdua. Turunnya ke sekolah itu berarti kan di Japdin kan berarti turun sendiri, Pak. Sendiri-sendiri Bapak. Jadi Sendiri, silakan. kan? Sendiri, hanya kabupatennya kan berpasangan. Oh, Kabupaten misalnya Gresik itu kan ada Japdin, ada Dindi. Oke. Kabupaten ini berdua. Silakan nanti silakan koordinasi sendiri misalnya ada yang mau berangkat bareng ya mau. Oh, itu maksudnya. Biar itu kan koordinasi. Nanti yang jelas masing-masing petugas diberi tanggung jawab sendiri. Oke, siap. Nanti caranya bagaimana dan bagaimana teknis silakan dibicarakan. Oh, siap. Oke, matur nuwun. Mungkin dari Madiun Pak, Pak Wahyu. Pak Wahyu, halo Pak Wahyu. Pak. Yuy. Itu kaitannya dengan berkas. Andai kata kita download aja, ngunduh dari anu ini gimana? Nanti setorannya saja untuk berkas untuk yang laporan diserahkan langsung. Ya, nanti kerjasama dengan pasangannya aja Pak. Oh gitu. Kan enak punya pasangan. Jadi kan nanti bagaimana apakah dibawakan atau bagaimana nanti kan Oh ngaten nggih. Sip ya ya. Koordinasi. Ya, terus kapan kita tahu pasangan itu? Pokoknya hari ini atau besok pagi itu sudah ada pasangannya. Oh ngaten. Nggih, matur suwun, matur suwun. Karena besok pagi kalau misalkan sudah mulai koordinasi. Oke. Oke. Pak Halo Pak Wahyu, selamat pagi. Daria, Pak Wahyu. Sebentar nih. Kita Daria. Oke, monggo. Mohon maaf, saya tadi baru bisa masuk karena pada kegiatan di lapangan, di sekolah binaan. Jadi saya nyun preso. Saya kemarin juga sudah ditelepon Mbak Keken. Saya itu kan satunya di SMA Pacitan. Nanti saya menjadi sasaran supervisi. Berarti saya berangkatnya enggak apa-apa setelah menjadi sasaran itu, ataukah bagaimana Pak? Kalau saya ditugaskan misalnya di luar kota. Oke. Monggo diatur saja. Terima Yang penting kasih. semuanya jalan. Ngaten. Oke. Oke. J, matur nuwun. Monggo. Pak, kita monggo ada tambahan? Halo, assalamualaikum Pak Wahyu. Salam. Oke, mohon izin Bapak Ibu sekalian terkait pertanyaan Bu Andari ya Pak Wahyu. Oke. Untuk Kabupaten Pacitan, Japdin pengawas SMA-nya 1 Bu Andari ya. Dan beliau selain petugas jadi sasaran, mungkin Bu Andariah nanti dengan petugas monep yang ke Kabupaten Pacitan bisa koordinasi nanti, biar yang petugasnya koordinasi. Mungkin setelah Bu Andariah dilakukan monitoring, baru Bu Andariah terjun ke Ponorogo, monggo nanti koordinasi dengan petugas yang akan diterjunkan. Secepatnya daftar nama petugas akan kami share melalui grup, nanti bisa berkomunikasi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua Pak Wahyu, terkait dengan rapid antigen. Untuk Bapak Ibu pengawas yang di tempat nanti bisa melakukan rapid test di tempatnya masing-masing dengan alokasi biaya dari LPMP maksimal 100.000 Bapak Ibu.
Barangkali Pak Wahyu tadi sudah disampaikan atau belum? Ya, Kayaknya 99. baru. Nggih. Nah, sehingga nanti Bapak Ibu rapid test di tempatnya masing-masing, kemudian nanti kwitansi diserahkan bersamaan dengan berkasnya. Nanti fotokopinya difoto saja dikirim ke grup biar nanti kami laporkan ke bagian keuangan untuk penyelesaian biar nanti lebih awal untuk dokumen asli distorkan bersama dengan berkas. Itu Pak Wahyu yang dapat saya sampaikan tambahannya. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Gito. Ada tambahan dari Mbak Kaken, Pak Jerry? Ada? Oke, kalau tidak ada, terima kasih semuanya. Tapi sebelum kita akhiri, mungkin saya konfirmasi kepada Bapak Rizky, Bapak Kepala LPMP. Mungkin ada yang mau disampaikan Pak Kepala? Pak Rizky? Oke, kelihatan Pak Rizky masih ada kegiatan. Bapak Ibu, terima kasih atas kedatangannya, atas kehadirannya walaupun via daring, dan semoga ini menjadikan bekal kita nanti dalam melaksanakan tugas bisa menjalankan dengan baik dan dengan hasil yang maksimal. Tentunya nanti beberapa hal terkait apa-apa kita sudah ada siapkan, ada tim teknis juga WA, nanti bisa saling kalau ada hal mungkin saling berkonfirmasi, saling sharing itu informasi. Terima kasih semuanya. Selamat menjalankan tugas, selamat berkarya untuk bangsa kita, untuk anak didik kita. Semoga apa yang telah kita lakukan ini semuanya adalah lillahi ta'ala untuk meningkatkan mutu pendidikan di sekolah Bapak Ibu semuanya, sekolah dan Bapak Ibu, dan juga di sekolah-sekolah kita, baik di daerah maupun secara Provinsi Jawa Timur. Terima kasih semuanya. Sukses untuk Bapak Ibu. Marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.